Kita sering banget kan denger, jangan menilai buku dari sampulnya, tapi gimana kalau sampul itu sendiri sebetulnya adalah bab pertama? Sebuah prolog tanpa kata yang diam-diam ngasih kita banyak banget petunjuk. Nah, hari ini kita bakal coba membongkar sebuah sampul buku buat lihat cerita apa sih yang sebenarnya udah disiapin buat kita. Dan inilah dia, tersangka utama kita, sampul edisi Indonesia dari novel thriller karya Jeong Yu-jong, 7 tahun kegelapan. Ini bukan cuma gambar biasa loh, anggap aja ini sebuah undangan. Undangan yang sunyi, yang ngajak kita buat masuk ke dunianya yang kelam. Nah, ini pertanyaan utamanya. Seberapa banyak sih yang bisa kita baca dari sebuah gambar, bahkan sebelum kita buka halaman pertama? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng dengan membedah setiap detail dari sampul ini. Oke, kita mulai investigasi kita. Bagian pertama, kesan pertama. Jadi, kita akan fokus pada reaksi pertama yang muncul di benak kita, secara insting pas pertama kali ngelihat sampul ini. Setiap sampul buku yang bagus itu punya 3 tugas utama yang harus bisa disampaikan dalam hitungan detik, yaitu membangun suasana, nada, dan ekspektasi. Dia harus bisa ngebisikin kita, "Hey, ini loh yang bakal kamu rasain nanti." Sekarang kita bedah satu-satu gimana sampul ini ngelakuin itu semua. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan bertindak kayak detektif forensik. Kita masuk ke bagian atmosfer visual. Kita akan periksa semua elemen visual kunci yang ngebangun dunia di sampul ini. Coba deh fokuskan perhatian kalian ke hujan yang kayaknya nggak berhenti-berhenti itu, sama air danaunya yang gelap dan tenang. Dua elemen ini aja udah langsung bikin suasana jadi suram, sepi, dan sedih banget. Rasanya kayak seluruh tempat ini lagi berduka. Sekarang kita lihat warnanya. Perhatiin deh, ini bukan warna-warna yang ceria. Hijau tua dan biru yang keruh. Ini tuh warna yang bikin kita ngerasa ada misteri, ada sesuatu yang dalam dan tersembunyi di bawah sana. Bikin gelisah kan? Coba lihat lebih teliti lagi. Di kejauhan, di tengah kabut, ada 2 cahaya samar. Itu apa ya? Lampu depan mobil? Sepasang mata? Atau mungkin sebuah rumah satu-satunya di sana? Cahaya ini ngasih kesan ada kehadiran lain di tengah kesunyian itu, yang justru bikin suasana makin tegang. Oke, dari gambar sekarang kita pindah ke petunjuk berikutnya yang lebih jelas, kata-kata. Tulisan ini bakal ngasih bentuk yang lebih konkret buat semua perasaan yang udah dibangun sama visualnya tadi. Langsung ke judulnya, 7 tahun kegelapan. Fontnya dipilih yang tegas, kuat, dan lihat deh gimana separuh tulisannya seolah-olah tenggelam dan mantul di air. Pilihan desain yang sederhana tapi ngena banget. Nah, poin pentingnya ada di angka 7. Kenapa ini krusial? Karena dengan menyebut durasi yang spesifik dan panjang, kata kegelapan itu jadi terasa jauh lebih berat, lebih menindas. Ini bukan cuma gelap semalam, tapi sebuah penderitaan yang berlangsung sangat-sangat lama. Dan otomatis, ini bikin kita mikir, kegelapan macam apa sih yang bisa bertahan sampai 7 tahun lamanya? Pertanyaan ini yang menuntun kita langsung ke petunjuk paling penting dan mungkin paling mengerikan di sampul ini. Di bagian bawah, kita nemuin ini, sebuah kalimat yang rasanya kayak peringatan kuno, atau sebuah kutukan, ditaruh di sana dengan jelas, seolah-olah ini adalah aturan utama dari dunia di dalam buku ini. Satu kalimat ini benar-benar ngubah semua cara kita melihat sampul ini. Ini bukan lagi sekedar danau yang suram. Tiba-tiba kita tahu, ada desa di dasar danau, ada mitos soal naga yang tidur, dan ada ancaman bencana yang tinggal nunggu dipicu. Baik, waktunya kita gabungin semua temuan kita. Kita satukan atmosfer visual dan petunjuk dari tulisannya buat ngebangun profil cerita yang ditawarkan sampul ini. Sebenarnya apa sih janji buku ini ke pembacanya? Dan inilah kesimpulan kita. Genrenya thriller psikologis, tapi ada sentuhan supranatural atau cerita rakyatnya. Latar tempatnya jelas sebuah desa terpencil di pinggir danau. Konflik intinya, ada orang luar yang datang dan mengacaukan komunitas yang penuh rahasia. Dan metafora utamanya, ada sebuah rahasia besar, si naga yang tidur itu yang siap meledak jadi bencana. Jadi sampul ini secara cerdas ngasih tahu kita kalau ini bukan cuma misteri biasa yang harus dipecahkan. Bukan, ini adalah sebuah kutukan, sebuah bom waktu yang cuma nunggu pemicu yang tepat buat meledak. Semua petunjuk ini akhirnya membawa kita kembali ke misteri utamanya dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang benar-benar bikin penasaran. Coba deh sekarang lihat lagi sampulnya secara utuh. Dengan semua yang kita tahu barusan, setiap detail jadi terasa jauh lebih hidup dan punya makna kan? Hujan, danau, cahaya, tulisan, semuanya.
panggung untuk sebuah tragedi telah disiapkan dengan sempurna. Jadi, sampul ini udah nunjukin kita di mana bencana itu akan terjadi, sebuah tempat yang nyimpen rahasia kelam. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, apa yang terjadi kalau naga itu beneran bangun? Dan inilah kekuatan sesungguhnya dari sebuah sampul buku yang hebat. Dia nggak ngasih kita jawaban, dia bikin kita nggak bisa tidur karena harus cari tahu sendiri jawabannya.